Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan tahapan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Tahapan pengolahan dan contohnya. Ingatkah kamu apa saja tahapan pengolahan? Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan, merancang, proses pembuatannya agar memiliki nilai kebermanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan kebutuhan. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tahapan atau proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, enak dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Bagian alur atau tahapan pengolahan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas atau kelompok, keluarga saat ini, untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Ide gagasan yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Selanjutnya tahap pelaksanaan atau pembuatan, yaitu persiapan, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya atau pembuatannya, mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Kemudian proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Selanjutnya tahap penyajian atau pengemasan, yaitu wadah penyajian dan estetika, wadah kemasan estetika dan kesehatan. Kemudian tahap terakhir yaitu evaluasi, yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Contoh pengolahan makanan yaitu mie Aceh. Berikut ini diuraikan contoh pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia yaitu mie Aceh. Yang pertama kita lakukan adalah tahap perencanaan dengan mengidentifikasi kebutuhan. Mie Aceh dengan bumbu-bumbu hangat dan pedas ditambah irisan daging sapi, daging kambing atau udang sangat nikmat dimakan saat hujan atau cuaca dingin. Ide atau gagasannya. Membuat mie Aceh sebagai makanan sore hari, kumpul dengan keluarga di saat hujan turun tiada henti. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atau pembuatan, yaitu persiapan. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap agar proses memasak bisa tepat. Adapun bahan-bahan mie Aceh. Yang pertama, mie kuning dengan ukuran yang agak besar, daging cincang secukupnya atau udang, dibersihkan dari kulitnya pada bagian kepala dan badannya, tinggal kulit,
pada bagian buntutnya. Tomat dicuci bersih dan dipotong dadu atau kecil. Kemudian toge dibersihkan bagian buntut dan kepalanya. Daun bawang dicuci bersih dan dipotong halus. Daun seledri dicuci bersih dan dipotong halus. Bawang putih 1 butir dan bawang merah 3 butir dikupas, dicuci dan iris halus. Air kaldu dari rebusan tulang iga atau tetelan. Minyak secukupnya untuk menumis. Garam secukupnya untuk perasa gurih. Kecap asin secukupnya untuk perasa gurih. Bahan bumbu mie Aceh, yaitu terdiri atas 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah dikupas dan dicuci, 1 cm jahe dikupas dan dicuci, 4 butir kapulaga, 1/2 sendok teh jintan disangrai, 3 butir kemiri disangrai, 1/2 sendok teh ketumbar disangrai, 1/2 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh merica atau lada putih bubuk, 2 cm kayu manis, 6 buah cabai merah dibuang tangkainya dan dicuci. Jika ingin tidak pedas, bijinya dibuang. Kemudian garam secukupnya. Bahan pelengkap yaitu acar bawang dan lainnya. Yang pertama, bawang merah dikupas dan dicuci, cuka secukupnya, gula secukupnya, timun dicuci tanpa dikupas, emping, dan kerupuk bawang. Alat-alat yang digunakan yaitu wajan untuk tempat menggoreng emping, kerupuk bawang, sangrai bumbu, dan mie Aceh, sutil sebagai alat menggoreng, panci untuk merebus bumbu mie Aceh yang telah diulek, cobek untuk mengulek bumbu, talenan dan pisau untuk memotong semua bahan-bahan yang akan dimasak, baskom untuk wadah mengolah acar, tungku sebagai alat yang digunakan untuk memasak dengan bahan bakar arang. Tungku biasanya terbuat dari tanah liat atau batu bata. Memasak dengan tungku menghasilkan aroma yang khas dan masakan lebih nikmat. Piring besar untuk penyajian mie Aceh, piring kecil untuk penyajian acar dan emping atau kerupuk, dan sendok garpu sebagai alat makan. Proses pembuatan. Dalam membuat mie Aceh, ada beberapa olahan yang dimasak satu persatu, yaitu yang pertama, bumbu mie Acehnya, acar bawang, dan kerupuk atau emping. Cara pembuatan bumbu mie Aceh. Yang pertama, ketumbar dan jinten disangrai, kemudian lanjutkan dengan mensangrai kemiri. Kemudian taruh semua bumbu yang sudah disangrai dan bumbu yang sudah dibersihkan pada cobek ulek sampai halus. Yang ketiga, bumbu halus ditumis dengan minyak sedikit. Jika bumbu sudah matang, akan lebih berminyak. Yang keempat, bumbu yang sudah matang tampak lebih berminyak. Berikut proses pengolahan mie Aceh. Yang pertama, arang ditungku dibakar terlebih dahulu. Yang kedua, tulang dan tetelan direbus untuk diambil kaldunya. Yang ketiga, timun dikupas dan dipotong tipis. Jika suka, timun boleh tidak dikupas. Yang keempat, bawang bombay dan seledri diiris tipis sedang. Yang kelima, bawang putih dicincang, tomat dipotong kecil, dan daging dicacah atau dicincang. Yang keenam, panaskan minyak, masukkan dan tumis bawang putih, daging, cincang, dan tomat. Yang ketujuh, tambahkan udang yang sudah dibersihkan jika suka dan tumislah. Yang kedelapan, masukkan bumbu ulek matang secukupnya dan tumislah. Yang kesembilan, tambahkan kaldu secukupnya. Yang kesepuluh, masukkan dengan cepat toge, mie, daun bawang, dan seledri sesuai kebutuhannya atau secukupnya. Yang kesebelas, tambahkan kecap asin dan garam secukupnya dan aduklah semuanya secara merata. Yang ke-12, tutup wajan selama 1-2 menit. Ke-13, aduk semua bahan yang ada di wajan secara cepat dan merata. Dan yang ke-14, angkat mie, pindahkan pada piring saji.
Cara pembuatan acar bawang merah. Yang pertama, iris bawang merah tipis-tipis sesuai kebutuhan. Yang kedua, masukkan gula pada tempat bawang. Yang ketiga, tambahkan cuka secukupnya dan aduklah. Yang keempat, aduk secara cepat agar gula tercampur rata dan bawang keluar airnya. Diamkan selama 1 jam agar cuka meresap. Tahap penyajian atau pengemasan. Mie Aceh disajikan di piring dengan dilengkapi acar bawang, irisan timun, irisan jeruk nipis, dan emping goreng atau kerupuk bawang. Mie Aceh sangat berbeda dengan makanan sejenis mie lainnya, yaitu yang berbeda pada bumbu yang memiliki rasa dan aroma yang khas dan unik. Mie Aceh rasanya pedas-pedas nikmat, lezat, dan sangat sehat karena tidak menggunakan penyedap. Mie Aceh juga dipercaya dapat menambah stamina sekaligus dapat menyembuhkan penyakit karena bumbu mie Aceh menggunakan berbagai jenis rempah-rempah dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Aceh. Mie Aceh tersedia dalam 2 jenis, yaitu mie Aceh goreng dan mie Aceh kuah. Acar bawang merah mentimun iris segar dan perasan jeruk nipis menambah kesegaran rasa dalam menikmati mie Aceh. Jika kurang pedas, dapat ditambahkan irisan cabai rawit. Emping goreng atau kerupuk bawang akan menambah sensasi rasa dan suasana dalam menikmati makanan ini. Selanjutnya, tahap evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan pangan mie Aceh, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Tips. Berikut ini beberapa tips dalam membuat mie Aceh. Pertama, menghaluskan bumbu dengan memakai cobek akan makin memunculkan aroma batu atau kayu yang ada pada cobek, serta rasa dari bumbu yang dikeluarkan akan makin terasa di lidah saat dikonsumsi. Bumbu dapat menyatu lebih bagus dan minyak dari rempah-rempah keluar sehingga membuat lembut bumbu. Jika tidak ada mie basah tebal, dapat diganti dengan mie telur. Nah, itulah tadi proses pembuatan mie Aceh. Kalian bisa membuat atau mengikuti proses pembuatan mie Aceh tersebut atau membuat masakan lainnya. Selanjutnya, contoh membuat olahan onde-onde Bugis. Berikut ini akan diuraikan tahapan pembuatan onde-onde dari bahan setengah jadi tepung umbi ungu dan tepung ketan putih yang merupakan camilan khas masyarakat Bugis, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Olahan pangan berupa camilan khas masyarakat Bugis di sore hari sebagai teman minum teh dari bahan setengah jadi dari bahan serealia berupa tepung dan juga untuk memberikan asupan gizi pada tubuh. Ide atau gagasan. Onde-onde Bugis. Selanjutnya tahap pelaksanaan atau pembuatan, yaitu tahap persiapan, mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap untuk proses pembuatan onde-onde Bugis. Adapun bahannya yaitu 250 gram ubi ungu atau tepung ubi, 100 gram tepung ketan putih, sedikit garam, dan air hangat secukupnya untuk pembuatan kulit onde-onde. 50 gram gula merah untuk isi onde-onde. 100 gram kelapa untuk dibalurkan pada onde-onde. Alat-alat yang digunakan. Yang pertama, panci untuk mengukus ubi ungu, membuat air hangat dan merebus bola-bola onde-onde. Baskom untuk mencampur atau menguleni ubi ungu, tepung ketan putih, air, dan garam. Yang ketiga, pisau untuk mengupas kelapa dan ubi. Yang keempat, parutan yang memarut kelapa. Yang kelima, sendok saringan untuk mengangkat rebusan onde-onde yang sudah matang. Selanjutnya, proses pembuatannya. Yang pertama, gula jawa dipotong kecil-kecil. Yang kedua, kelapa
parut menjadi serpihan kecil. Yang ketiga, rebus air secukupnya hingga matang, lalu didinginkan hingga suam-suam kuku. Yang keempat, ubi ungu dikupas lalu dikukus agar vitaminnya tidak banyak hilang. Dalam keadaan panas, haluskan ubi ungu dengan sendok hingga lembut. Yang keenam, campur tepung ketan dengan garam sedikit saja. Yang ketujuh, campur semua ubi ungu halus dengan tepung ketan putih bergaram sampai rata. Lembutkan dan uleni dengan memberi air suam-suam kuku sedikit demi sedikit hingga kalis. Yang ke-8, ambil adonan sejuput, pipihkan dan isi dengan potongan gula merah dan tutup dengan adonannya lalu bulatkan. Tahap ke-9, bulatkan seluruh adonan hingga habis. Yang ke-10, panaskan air hingga mendidih. Masukkan adonan bulatan onde-onde ke dalam air mendidih. Masak hingga onde-onde matang. Yang ke-11, angkat kue onde-onde dari panci lalu tiriskan kemudian sisihkan. Kemudian berilah kelapa parut, sedikit garam dan kukuslah hingga matang. Yang ke-13, onde-onde yang sudah selesai ditiriskan selanjutnya dimasukkan dalam kukusan kelapa parut dan onde-onde bugis siap disajikan. Yang tahap penyajian atau pengemasan. Sajikanlah kue onde-onde ubi ungu tepung ketan dengan piring saji yang cantik. Selanjutnya tahap evaluasi. Renungkan dan tuliskan pada selembar kertas. Pada akhir pengolahan pangan kue onde-onde bugis, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang, buatlah catatan evaluasinya sesuai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Tips. Berikut ini beberapa tips dalam membuat onde-onde. Yang pertama, agar kelapa parut harum, kukus dengan daun pandan. Kemudian kue onde-onde juga dapat dibuat dengan tepung beras dan umbi-umbi lainnya, misalnya singkong dan talas sebagai adonannya. Itulah tadi cara atau proses pembuatan onde-onde bugis. Kalian bisa mengikuti tahap-tahap pembuatannya atau membuat olahan makanan lainnya yang terbuat dari tepung-tepungan. Selanjutnya kita akan membahas penyajian dan pengemasan. Dalam menyajikan suatu hidangan atau olahan pangan, hendaknya memberikan penampilan yang menarik sehingga dapat menggugah selera bagi yang melihatnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan penampilan olahan pangan sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi warna. Dalam tata saji, warna merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Padu-paduan warna yang indah merupakan salah satu faktor yang menjadi nilai jual suatu hidangan. Kombinasi warna yang buruk dapat merusak selera makan secara keseluruhan. Yang kedua, bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk suatu hidangan dapat diciptakan dari pemotongan bahan pangan. Bahan pangan dapat dipotong dadu, memanjang, dirajang secara kasar atau halus, dibentuk lonjong, bunga, atau bintang. Bentuk-bentuk yang menarik mata saat memandang akan dapat meningkatkan selera makan. Demikian halnya pada tekstur olahan pangan penting untuk diperhatikan. Tekstur olahan pangan dirasakan saat di dalam mulut, apakah tekstur lunak, kenyal, kasar, kental, atau halus. Adapun yang dimaksud dengan kekentalan adalah satu paket menu hendaknya memperhatikan kombinasi tingkat kekentalan hidangan yang berbeda. Misalnya jangan semua serba berkuah atau serba kering. Yang ketiga, rasa dan suhu. Dalam penyajian satu menu hendaknya kita juga perlu mengombinasikan rasa-rasa dasar seperti rasa asin, rasa manis, rasa pedas, rasa gurih, rasa pahit, dan rasa asam, maupun rasa yang sangat berbumbu. Suhu dari olahan pangan yang dihidangkan juga perlu diperhatikan. Ada olahan pangan yang enak dihidangkan saat panas dan ada juga yang cocok dalam kondisi dingin. Misalnya soto atau sop sebaiknya dihidangkan panas-panas, sedangkan penutup seperti es krim atau puding hendaknya dihidangkan dingin. Yang keempat, alat saji makanan. Alat saji khas sangatlah banyak. Ada alat saji tradisional dan modern. Alat saji tradisional misalnya dengan wadah rotan dengan dialasi daun pisang.
Alas saji modern dapat berupa piring khusus untuk menu hidangan utama, sup maupun piring kecil untuk makanan penutup yang dilengkapi sendok dan garpu yang sesuai. Yang kelima, hiasan atau garnish. Hiasan atau garnish merupakan penunjang penampilan pada olahan pangan yang dihidangkan. Hiasan ini dapat memberikan aksen warna yang menggugah selera, bentuk yang bermacam-macam, maupun tata saji yang menarik. Yang keenam, penyajian. Dalam menyajikan suatu hidangan, pada piring hendaknya memperhatikan semua hal yang perlu ditampilkan seperti yang disebutkan di atas, yaitu kombinasi warna, bentuk, tekstur, kekentalan, rasa, dan suhu, serta penggunaan alat saji. Tidak lupa faktor yang sangat penting diperhatikan adalah kebersihan atau higienisnya suatu hidangan. Hidangan yang tidak bersih akan langsung merusak selera makan seseorang. Suatu hidangan juga perlu disajikan dalam sebuah kemasan. Dalam menyajikan suatu hidangan dengan menggunakan kemasan harus juga memperhatikan penampilan yang telah disebutkan di atas. Berikut ini contoh kemasan dengan menggunakan bahan daun pandan untuk kue-kue bentuk kecil. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Proses pembuatan kemasan menggunakan bahan daun pandan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan daun pandan dan potong daun pandan berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan ukuran kue. Siapkan juga 2 lidi ukuran 3 cm untuk menyambungkan antar lipat daun. Gunting sisi kiri dan kanan sebesar 2 cm. Yang kedua, lipatlah sisi kiri daun dengan rapi. Yang ketiga, ikat lipatan tadi dengan lidi. Lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Yang keempat, hasil air kemasan daun pandan untuk wadah kue kecil-kecil. Soal-soal berikut ini, yang pilihan jawabannya bisa kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan pada Google Classroom masing-masing. Nomor 1. Berikut tahapan pengolahan bahan pangan yang tepat adalah A. Perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penyajian. B. Evaluasi, pelaksanaan, penyajian, perencanaan. C. Perencanaan, pelaksanaan, penyajian, dan evaluasi. D. Pelaksanaan, perencanaan, penyajian, dan evaluasi. Yang kedua, berikut yang bukan termasuk proses pelaksanaan atau pembuatan pengolahan bahan pangan adalah A. Merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan. B. Mempersiapkan alat dan bahan. C. Keselamatan kerja. Dan membuat rancangan suatu pembuatan pengolahan pangan. Soal nomor 3. Menunjang penampilan pada olahan pangan dihidangkan adalah A. Garnish, B. Bentuk, C. Tekstur, D. Kekentalan. Nomor 4. Biasanya onde-onde bugis dibuat dari tepung ubi jalar ungu dan A. Tepung ketan, B. Tepung beras, C. Tepung terigu, D. Tepung hankuei. Soal nomor 5. Mie Aceh dapat disajikan dengan menggunakan A. Gelas saji, B. Nampan, C. Mangkok saji, D. Piring saji. Soal nomor 6. Proses memasakan atau pematakan adonan onde-onde menggunakan teknik pengolahan A. Baking, B. Deep frying, C. Boiling, D. Braising. Soal nomor 7. Proses pemasakan atau pematangan mie Aceh menggunakan teknik pengolahan A. Shallow frying, B. Deep frying, C. Boiling, D. Stewing. Soal nomor 8. Dalam proses pengolahan mie Aceh, olahannya dimasak satu persatu, yaitu urutannya dari yang pertama sampai akhir. A. Acar bawang, emping atau kerupuk, bumbu mie Aceh, B. Emping atau kerupuk, bumbu mie Aceh, acar bawang. C. Bumbu mie Aceh, acar bawang, emping atau kerupuk. D. Mie Aceh, bumbu mie Aceh, acar bawang, emping atau kerupuk. Soal nomor 9. Merasakan hasil atau produk pengolahan pangan merupakan tahap A. Perencanaan, B. Proses pembuatan, C. Penyajian, D. Evaluasi. Soal nomor 10. Faktor yang sangat penting perlu diperhatikan dalam penyajian olahan pangan adalah A. Harga jual makanan, B. Ketahanan makanan, C. Yang memakannya, D. Kebersihan makanan. Nah, materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.